Di barkun itu ada yang kita sebut namanya skalar energi, Mas. Tenaga listrik. Oke. Gitu. Jadi kan tubuh manusia itu kan kita ada tenaga listriknya ya, Mas ya, gitu loh. Nah, semakin tambah usia, paparan polusi, handphone dan komputer lah ya, sinar matahari, listrik di tubuh kita tuh semakin menurun. Kayak seperti handphone lah gitu. Kalau handphone kan kalau turun baterainya dicas. Ya kan. Nah, tubuh kita juga tuh harusnya dicas gitu loh, Mas. Nah, cara ngecas tubuhnya itu kita mungkin bisa kita dapat dari luar, misalnya kita jalan-jalan ke puncak atau ke air terjun kayak gitu, itu bisa nambah. Maka kita kalau habis jalan-jalan dari sana kan energi kita enak gitu ya, bertambah, kemudian fresh gitu ya. Nah, dengan terapi barkun ini itu bisa menambah energi kita, menambah tenaga kita gitu loh, sehingga kita jadi fresh. Terakhir saya kemarin habis nanganin ibu-ibu itu payudaranya tuh bengkak dan keras, terus di atasnya tuh ada benjolan. Itu pertama saya kerok barkun, itu benjolan yang kecilnya itu langsung hilang. Gitu, dan keras di payudaranya tuh mulai lembek. Terus kemudian besoknya dia langsung terapi lagi, dan itu sekarang udah normal. Jadi cuma 2 kali terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakafilmu. Kali ini kita akan berbincang seputar kesehatan, dan ini merupakan salah satu terapi yang menurut saya sendiri baru tahu soal terapi ini, dan ini menjadi sebuah alternatif buat teman-teman yang mencari sebuah alternatif kesehatan yang mungkin ada gejala-gejala tertentu, penyakit-penyakit tertentu. Bisa jadi salah satu terapi ini bisa menjadi alternatifnya. Dan bersama saya sudah ada Bu Miranda, salah satu terapis dari metode barkun. Assalamualaikum Bu Miranda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insyaallah. Bu, barkun ini jujur ya, saya baru pertama kali mendengar istilah barkun ini ya. Karena yang saya tahu kalau terapi-terapi itu kebanyakan ya bekam, fasdu pun baru beberapa tahun belakang lah saya tahu. Kemudian juga ada mungkin lintah ya, fasdu ya, dan kawan-kawannya. Pokoknya barkun ini menjadi sebuah terapi yang saya baru tahu gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak secara singkat, barkun ini terapi apa Bu? Iya, sebetulnya terapi barkun itu dasarnya itu adalah metodenya pakai metode kerok, Mas. Kerok, oke. Gitu. Kalau orang Indonesia itu kan sudah kenal ya dengan metode kerokan gitu. Dulu zaman kita masih kecil juga sering dikerok, bahkan kerok itu sendiri sudah ada dari sejak dipakai oleh Kekaisaran Ming gitu. Cuma mereka kan pakai giok kayak gitu ya. Gitu. Nah, kalau kemudian dibawa ke Indonesia pakai bawang atau pakai logam seperti itu. Pakai logam. Nah, kalau barkun ini jadi dia itu terbuat dari tanduk sapi gitu, Mas. Tanduk sapi. Iya, gitu loh. Nah, kebetulan penemunya itu beliau Kiai almarhum Nurullah. Itu basicnya itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 73 yang artinya kurang lebih, ambillah bagian dari sapi itu kemudian pukulkan kepada mayat tersebut. Jadi cerita Nabi Isa, Mas. Mujizat menghidupkan mayat kemudian beliau itu berpikir kalau di zaman dulu itu ada manfaatnya, pasti juga zaman sekarang itu ada manfaatnya. Kalau zaman dulu itu bisa menghidupkan yang mati, barangkali sekarang juga bisa menghidupkan sesuatu hal yang mati. Tapi kalau untuk mayat, kayak kalau zaman sekarang hanya zaman Rasul doang ya mungkin ya. Maka ditelitilah kira-kira apa yang bisa hidup kembali dengan diterapi oleh bagian dari sapi tersebut. Nah, ketika diteliti, ternyata di dalam tanduk sapi itu banyak beberapa zat yang memang bisa membantu untuk penyembuhan penyakit. Seperti itu kan, yang seperti kita tahu juga dulu bekam juga pakai tanduk sapi ya. Oh iya, saya betul kalau itu. Itu kan pakai apa yang buat narik ya, kop ya gitu ya. Dulu itu pakai tanduk sapi, Mas. Oh gitu. Nah, memang di dalam tanduk sapi itu banyak yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Bahkan di zaman kuno dulu ya, diyakini itu bisa menghalau dari mistik kayak gitu loh, Mas. Oh gitu. Gitu. Nah, itu yang memakai itu suku Khoisan namanya. Suku Khoisan. Dari Romawi. Iya, zaman dulu kayak gitu. Okay. Itu dipakai buat pengobatan. Nah, maka diteliti, dan yang paling dahsyatnya itu sih metode kerok barkun ini nggak ada efek sampingnya, Mas. Oh gitu. Yang lain ada ya berarti ya? Ya, yang lainnya ada. Dan misalnya kan kalau pakai jarum pasti ada rasa sakit, ya kan. Kemudian kalau
terapi sengat lebah gitu kan, saya dulu Wah, itu sengat juga lebah sangat lebah pasti tuh kan ya. juga ya sakit, belum lagi tingkat alerginya Iya. kan kayak gitu, ada resikonya. Tapi kalau kerok bakun ini ya seperti ibu-ibu kita dulu ngerok kita aja gitu loh, karena memang nggak ada efek sampingnya sama sekali gitu ya, paling jadinya badan kita jadi bugar gitu. Itu efek samping yang diharapkan sebenarnya sih Iya. ya. Betul banget. Ya, artinya bahwa ini tanpa efek samping dan tidak ada semacam ini ya, nggak ada semacam alergi kan. Misalkan gini, kalau kita pengen berobat kan kadang-kadang ditanya ada alergi apa, ada alergi sebelumnya nggak Bu, ada alergi ini kah, itu kah dan sebagainya, sehingga si dokter itu bisa mewanti-wanti penggunaan obatnya kan. Nah, berarti kalau ini kan mau pasien seperti apapun bisa diterapi dengan ini ya? Iya, terapi barkun bisa untuk anak yang baru lahir sampai yang sudah lanjut usia. Oh gitu. Betul, dan dia nggak ada alergi karena kan dikerok ya, paling dia efeknya akan merah aja seperti orang habis dikerok gitu. Dan itu juga merahnya itu di bagian organ-organ yang memang bermasalah. Dan terapi barkun ini Mas bisa diterapkan itu dengan memakai baju. Dengan memakai baju, sambil pakai baju. Iya, Oh gitu. jadi nggak perlu pakai minyak gitu. Kadang saya juga kalau lagi sosialisasi ke ibu-ibu pengajian kayak gitu kan banyak tuh, kita nggak perlu buka baju, langsung kita terapi aja. Dengan baju yang melekat di diri kita. Iya. Oh gitu, nggak kehalang tuh kan? Nggak kehalang, dia tetap energinya itu nyampe ke kita. Oh, gitu. Jadi di barkun itu ada yang kita sebut namanya skalar energi Mas, tenaga listrik. Oke. Gitu. Jadi kan tubuh manusia itu kan kita ada tenaga listriknya ya Mas ya gitu loh. Nah, semakin tambah usia, paparan polusi, handphone dan komputer lah ya, sinar matahari, listrik di tubuh kita tuh semakin menurun. Kayak seperti handphone lah gitu. Kalau handphone kan kalau turun baterainya dicas. Ya. Ya kan. Nah, tubuh kita juga tuh harusnya dicas gitu loh Mas. Nah, cara ngecas tubuhnya itu kita mungkin bisa kita dapat dari luar, misalnya kita jalan-jalan ke puncak atau ke air terjun kayak gitu, itu bisa nambah. Maka kita kalau habis jalan-jalan dari sana kan energi kita enak gitu ya, bertambah, kemudian fresh gitu ya. Nah, dengan terapi barkun ini itu bisa menambah energi kita, menambah tenaga kita gitu loh, sehingga kita jadi fresh dari tanduknya itu sendiri. Kalau dari metode keroknya sendiri, ketika tubuh kita dikerok, dia kan memperlancar peredaran darah gitu. Nah, sehingga energi energi darahnya itu, tenaga kita tuh jadinya bertambah, mengalir semua. Itu yang menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita itu perlahan itu akan hilang kayak gitu. Kalau dikerok itu kan kita kelihatan ya merah-merahnya ya, kan dikerok gitu kan, karena dilepas. Dan kalau dia dikerok ini kan kita nggak kelihatan kan bagaimana hasil dari kerokannya gitu. Makanya kalau kerok pakai kayak logam lah, kan biasanya kita pakai logam kerokan tuh kelihatan tuh merah itu kan menjadi pertanda bahwa kerokannya kena gitu lah. Tapi kalau ini kan nggak lepas bajunya kan, berarti kita nggak tahu dong standar ini tuh nyampe apa enggak, berasa apa enggak gitu. Seperti apa? Biasanya dari beberapa pasien itu yang saya terapi, kalau dia tanpa baju iya merah. Tapi kalau misalnya tidak tetap pakai baju, itu ada pasien yang ngerasain rasa hangat di seluruh tubuhnya. Kayak gitu. Terus juga tidak perlu tekanan kencang, dia kalau memang bermasalah sakit. Walaupun gitu. Cuma disentuh ya, diambang disentuh itu dia ngerasain sakit kayak gitu. Bahkan ada kayak seperti aura nyetrum di tubuh kita. Tapi nyetrumnya nggak kenceng ya Mas ya, voltnya. Sentuh beneran. Iya kayak gitu. Nah itu yang apa sih, kalau ada juga yang kayak rasa sejuk di tubuhnya gitu, dan efeknya emang langsung berasa. Terutama kalau untuk saya pernah nanganin memang dia ada riwayat suka suka sering kemasukan setan kayak gitu ya. Nah, karena terapi barkun ini selain mengobati yang sifatnya fisik, kita juga sekaligus bisa buat ngeruqyah Mas. Gitu. Jadi juga kena ya. Iya, nah itu waktu saya terapi pasien itu, dia tuh padahal cuma saya baru kerok di bagian sini aja, dia tuh ngerasa panas sama bagian depan. Terus sampai ke kaki itu rasanya kayak kesetrum. Nah, berarti biasanya tandanya bahwa dia keruqyah itu ketika kita terapi terus dia muntah.
Oh gitu, muntah. Kan kalau ruqyah itu kan dibacain ayat-ayat suci Al-Qur'an, biasanya kan ada perlawanan ya dari si orangnya. Nah, kalau kita terapi Qira'ah Barkun itu nggak ada perlawanan sama sekali. Kayak gitu, Mas. Jadi ini bisa buat fisik, bisa buat ruhiyah juga. Oh, oke. Gitu. Ya, artinya ada banyak ini ya manfaatnya. Dalam arti kita bisa disembuhkan secara fisik dan disembuhkan secara loh kita ya, metafisik kita bisa lepas gitu ya. Istilahnya lahir batin ya, lahir Mas. Batin ya. Lahir batin keluar ya. Kemarin gini, kita mungkin awalnya keluhannya sakit. Biasanya gitu, berasa tuh kayak keluhannya sakit. Cuma pas di terapi ternyata nggak lebih dari sakit yang fisik gitu. Ternyata ada another problem gitu kan. Ternyata ada yang metafisik tadi gitu ya, yang ternyata auto keluar gitu ya ketika kita melakukan aktivasi barkun tadi ya. Iya, karena kan memang sakit itu di tubuh kita bukan hanya sekedar penyebabnya makanan atau pola hidup doang, tapi kan juga pasti ada pola ruhiyah kita yang kurang bagus kayak gitu. Terus kemudian juga kalau orang sakit itu kan emang setan atau makhluk halus senang tuh hinggap di orang sakit supaya dia putus asa, kayak gitu, supaya dia murung saja, kan kayak gitu. Jadi dia kadang makanya orang sakit itu sebetulnya obat yang pertamanya itu benerin dulu ruhiyahnya, dia insya Allah cepet sembuhnya. Oh gitu. Nah cuma kan tidak semua orang itu kan ada kesadaran untuk itu, ya kan. Nah makanya ketika ada barkun ini insya Allah bisa membantu itu. Oke, gitu. Ya banyak orang nggak aware ya soal penyakit, dalam artian kalau kita kena sakit ya pasti problemnya fisik. Kalau problemnya fisik ya berobat gitu ke dokter. Ikhtiarnya ke situ gitu ya. Benar. Kita nggak pernah berpikir bahwa ini adalah problem ruhiyah gitu. Kalau problem ruhiyah kan biasanya lebih ke arah emosional, lebih ke arah yang sifatnya kayak kegelisahan gitu ya. Yang itu biasanya oke lah dia ruhiyah. Cuman kalau ya fisik kan ya pasti secara logiknya manusia sekarang kan ke dokter gitu ya. Benar. Saya baru tahu kalau memang setan itu lebih suka masuk ke orang yang sakit ya. Iya. Kan orang jadi malas ibadah, Mas. Jadi dia memaklumi, nggak apa-apa deh lagi sakit ini gitu loh. Oh, gitu. Iya sih benar sih. Kadang-kadang gitu ya, mau ke masjid terus tadi di rumah aja lah. Betul. Dan itu kan juga misalnya kayak penyakit itu awalnya tadi rasa was-was. Rasa was-was itu kan kerjaannya setan ya, Mas ya. Iya. Dari rasa was-was atau khawatir yang berlebihan, itu dia bisa mengakibatkan penyakit menyerang dari liver kita kayak gitu. Jadi awalnya sebenarnya semua tuh ada di mindset, ada di pikiran kita yang bisa membuat tubuh kita tuh jadi kurang sehat. Gitu. Mindset. Betul. Misalnya kayak stres kan awalnya pikiran, tapi dia bisa menimbulkan penyakit asam lambung. Jadi lambung yang keserang. Jadi kena GERD ya. Gitu. Jadi memang semuanya itu terpolanya itu ya bukan hanya sekedar makanan yang kita makan, kemudian pola hidup, bukan itu aja, tapi pola pikir yang perlu kita ubah. Artinya semua elemen dalam kehidupan, baik itu dari sisi pikiran kita, pola hidup gitu, makanan itu kan semua berpengaruh ya. Betul. Dalam aktivasi diri tubuh ini ya. Iya. Kayak gitu. Kalau untuk barkun sendiri tuh biasanya tuh use case-nya tuh untuk penyakit apa aja? Sejauh yang saya tangani hampir untuk semua penyakit itu bisa ditangani. Cuma memang ada yang sekali terapi itu qadarullah Allah langsung sembuh kan kayak gitu, tapi emang ada yang berproses gitu, karena kan juga datangnya penyakit berproses ya Mas ya, enggak yang tiba-tiba datang kayak gitu. Nah itu yang kita tekankan sama pasien, walaupun qadarullah ada beberapa case itu yang sekali terapi itu langsung sembuh kayak gitu. Kayak saya tuh pernah sedikit cerita ya Mas ya, waktu saya ada pasien, saya dipanggil salah satu pasien tuh saraf kejepit. Itu saya datang, ibu-ibu usia sekitar 50 hampir 60 tahun itu nggak bisa bergerak sama sekali gitu. Kemudian saya kerok dengan barkun, kurang lebih saya terapi 30 menit, alhamdulillah qadarullah sampai sekarang orang udah bisa jalan gitu. Padahal dulu kalau saya terapi pakai metode yang lain itu lama banget Mas prosesnya Mas kalau saraf kejepit kayak gitu. Nah itu terus kemudian ada beberapa ibu-ibu yang keluhannya dengkulnya sakit, kalau naik tangga itu perjuangan banget gitu ya. Nah itu di terapi sekali langsung ayo Bu kita coba tes naik tangga, dan dia langsung ngerasain itunya kayak gitu. Itu secepat itu. Nah ini nggak overclaim nih, lemari ini. Menyembuhkan segala macam penyakit kan sebuah hal yang istilahnya too good to be true, ya kan? Beneran emang nih nggak overclaim. Sedangkan banyak penyakit yang sebenarnya belum ditemukan obatnya kan? Betul. Gitu. Itu seperti apa tanggapan Bu Belanda? Kalau saya pribadi ketika menangani pasien,
kesembuhan pasien itu bukan hanya karena terapinya aja sebetulnya. Jadi juga lebih ke yang tadi itu, keseimbangan ruhiyahnya juga kita harus kasih tahu ke dia. Makanya saya kalau setiap kali terapi pasien di awalnya itu kita sama-sama doa, terus ikhlaskan penyakitnya untuk keluar dari tubuhnya, minta ridhonya Allah, kayak gitu. Udah ikhlasin, kemudian saya terapi. Jadi itu kita betul-betul mindset si pasien itu supaya berserah diri sama Allah, kayak gitu. Ya kalau untuk beberapa penyakit memang bertahap sembuhnya Mas. Ada yang 3, 4 kali, 5 kali, kayak gitu. Yang penting rutin. Terapi barkun ini juga kan di treatment di tubuh kita boleh sesering mungkin. Kan kalau terapi bekam misalnya 2 minggu sekali, sebulan sekali kan kayak gitu. Kalau terapi barkun sehari mau 20 kali juga nggak apa-apa. Oh gitu. Kayak gitu. Nggak habis tuh itunya. Alhamdulillah sih enggak. Kayak gitu. I see. Iya, jadi saya nggak mengklaim semua penyakit itu bisa disembuhkan total kayak gitu ya Mas. Tapi sejauh penyakit-penyakit yang udah saya hadapi itu alhamdulillah qadarullah itu perbaikannya tuh banyak. Kayak orang stroke gitu yang tadinya bicaranya pelok ya. Itu kemarin saya terapi di bagian sininya itu alhamdulillah dia jadi clear, jadi jelas gitu loh. Terus tangannya yang tadinya begini kaku, di terapi sekali langsung bisa lurus. Oh gitu. Dan ini nggak harus seorang penterapis Mas yang ngejalanin. Jadi saya ngajarin Mas sekarang juga Mas bisa langsung ngerjain. Karena saya punya teman, dia orang Aceh, kemudian dia beli barkun sampai Aceh diterapi orang stroke, itu bisa begitu juga langsung. Jadi bukan kekuatannya bukan di kita, tapi kekuatannya itu ada di Allah yang ngasih kekuatan di tanduk sapi itu. Kayak gitu. Ini kayaknya menarik. Stroke tadi ya kan, kalau kita bicara stroke kan orang tuh seringkali dalam kondisi yang nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Ya kan, dia nggak bisa. Bahkan ketika tadi kan bicara Bu Mirani bilang bahwa kita harus mengajak pasien untuk berserah diri pada Allah gitu. Betul. Kan. Sedangkan kondisi stroke itu orang tuh nggak bisa berpikir apa-apa gitu kan. Dia benar-benar kaku dengan kondisinya saat itu gitu. Almarhum ayang saya juga kondisi seperti itu gitu. Jadi kondisinya dia stroke, tidak bisa ngapa-ngapain. Gerakan susah, saya nggak bisa bilang stroke juga sih karena belum ada diagnosa yang sifat stroke, tapi kondisinya seperti itu gitu. Susah bergerak, ya tiduran aja gitu. Mau diajakin buat berserah diri kayaknya juga ada kurang bisa gitu lah. Kurang bisa untuk berkomunikasi gitu. Nah itu seperti apa kalau udah kayak gitu kondisinya? Sebetulnya kan manusia itu walaupun dia tidak bergerak dia tetap bisa mendengar. Ya. Setidaknya seorang penterapis itu harus membisikkan itu sama pasiennya. Walaupun dia nggak bisa bicara Mas, kalau kita ajak ngobrol, kemudian kita pegang tangannya, Bu sama-sama kita doa, dan kita tulus ngajak si pasien berdoa, biasanya nanti ada reaksi dari matanya tuh. Dan dia itu walaupun cuma sekedar matanya berkaca-kaca, bahkan ada yang sampai nangis gitu loh. Karena memang sebenarnya harapan terbesar dia itu kan kepengen sembuh gitu. Dan saya selalu bilang ketika awal menterapi, saya selalu tanyanya kayak gini, Ibu punya keinginan apa yang kepengen banget Ibu kalau sembuh nanti terus Ibu lakuin gitu. Jadi kita harus pancing tuh keinginan terbesarnya apa ketika dia sembuh. Itu macam-macam, ada yang cuma sekedar kepengen jalan dari sini, ada yang pengen umroh, ada yang pengen jalan ke halaman, ada yang kepengen bikin pepes ikan. Kenapa mau bikin pepes ikan? Karena saya senang berbagi pepes ikan ke tetangga. I see. Kayak gitu. Jadi kita bangun tuh keinginan besarnya dia kalau dia sembuh tuh apa. Kayak gitu. Rasa optimisme ya. Benar, kayak gitu. Karena itu penting gitu. Nanti baru oke Bu, kita sama-sama doa, kita minta sama Allah, insya Allah Allah takdirkan dengan terapi barkun Ibu bisa sembuh dan Ibu bisa berbagi lagi ke orang lain. Kayak gitu. Nah itu, jadi kita kalau saya pribadi penyembuhan pasien itu emang harus holistik Mas, nggak bisa ngandelin dari terapinya aja. Iya, nggak bisa cuma sekedar gosok-gosok aja, hilang lah muka. Benar. Gitu, karena kan hampir rata-rata semua penyakit itu sebenarnya ya balik lagi ke psikisnya. Ya. Kayak gitu. Itu nggak mudah lah, artian ya kita sebagai orang yang membantu pasien kan tidak semuanya bisa melakukan hal tersebut gitu. Mungkin sekedar teknikal dalam artian cuman gosok-gosok doang, mungkin semua orang bisa gitu. Tapi ketika dia masuk ke dalam tahap yang mengajak mereka untuk merenung muhasabah itu kan nggak semuanya bisa. Cara berkomunikasinya kan juga pasti nggak sembarangan gitu kan, supaya
pasien juga menangkap apa maksud dari si penterapis gitu Betul, kan. Artinya kan sebenarnya ada ini juga ya, ada tekniknya juga ya kayak gitu ya. Betul, iya. Jadi memang balik lagi ke seorang penterapis itu emang harus pertama rajin baca ya kayak gitu ya. Maksudnya ilmu itu kan banyak ya zaman sekarang ya Mas ya kayak gitu. Nah makanya saya tuh senang ketika sharing masalah kesehatan sama orang-orang gitu. Ayo yang mau belajar siapa gitu loh. Begitupun dengan pasien gitu loh. Saya nggak pelit ilmu. Saya ajarin, Bu, nanti ini begini makanannya ini segala macam kayak gitu. Jadi si pasien enak gitu loh ketika dia penterapisnya enak diajak ngomong, enak diajak curhat gitu. Nah, itu nanti ada trik-triknya sendiri memang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mas orang apalagi perempuan ya yang senang bicara kayak gitu, insya Allah seiring berjalan bisa kok ngelakuin itu semua kayak gitu. Apalagi kalau kita mendengar, sebenarnya pasien juga nggak perlu ngedengar penterapis sebanyak bicara mas, karena pasien itu cuma butuh untuk didengar doang. Kadang gitu. Rata-rata tuh pasien karena dia nggak bisa ngungkapin hatinya, mungkin sama pasangannya atau sama anaknya, ya cukup aja kita dengerin. Dia itu udah menjadi obat buat pasiennya. Oh gitu, cukup dengerin gitu. aja ya. Gitu. Oke. Apa penyakit paling apa ya, maksudnya paling bombastis gitu yang rasanya nih ini nggak mungkin nih kalau cuman barkun doang nih harus pakai harus pakai pengobatan ke luar negeri gitu lah, tapi bisa pakai barkun. Apa ya, kemarin saya nanganin nggak harus keluar negeri juga ya, cuma buat saya nih kayaknya amazing aja sih, selain tadi saraf kejepit ya, kemudian stroke yang sudah lama ya kan, itu buat saya amazing ya, karena kan saya sebelumnya pernah terapi orang stroke itu pakai metode lain tuh lama banget. Terakhir saya kemarin abis nanganin ibu-ibu itu payudaranya tuh bengkak dan keras, terus di atasnya tuh ada benjolan. Itu pertama saya kerok barkun, itu benjolan yang kecilnya itu langsung hilang gitu, dan keras di payudaranya tuh mulai lembek. Terus kemudian besoknya dia langsung terapi lagi, dan itu sekarang udah normal. Jadi cuma 2 kali terapi. Cuma 2 kali terapi. Iya, kayak gitu. Nah itu menurut saya sih amazing ya. Iya, kayak gitu. Mas stroke pun juga kalau dia bisa sembuh dengan metode ini juga menjadi hal yang amazing juga ketimbang di osteoterapi yang sifatnya itu kayak mungkin kemoterapi atau yang secara biaya juga bakal tinggi banget. Gitu ya. Ada lagi cerita, ini teman saya ya mas ya, namanya Pak Ahmad. Beliau itu ibunya diabetes dan kena stroke, dan matanya udah nggak bisa ngelihat. Jadi waktu itu kalau nggak salah habis dirawat ibunya beberapa bulan di rumah sakit, sehingga dibawa pulang. Diterapi sekali, kebetulan lagi ada baksos, diterapi sekali, tangannya yang tadinya dia udah kaku aja di atas, kemudian tangannya bisa diangkat. Kemudian beliau belilah alat barkunnya, karena ini kan bisa kita terapi sesering mungkin di rumah. Beli dan diterapi selama 2 bulan nggak ada kosongnya. Jadi setiap hari terapi oleh beliau, dan alhamdulillah izin Allah sekarang ibunya udah bisa ke pasar dan udah bisa melihat. Kayak gitu. Bisa melihat? Iya. Itu beliau Pak Ahmad itu bukan seorang penterapis. Dia itu seorang pebisnis. Gitu. Nah, jadi saya mikirnya wah keren banget gitu loh. Maksudnya yang nggak ada basic pengetahuan kesehatan pun gitu loh, itu bisa menterapi ibunya. Dan itu banyak warga-warga, karena itu kan beliau tinggalnya di Jawa ya. Jadi orang tuh banyak yang nanya, ibu kan kembali ke pasar lagi, ibu kok udah bisa sehat lagi, udah bisa lihat gitu lah. Akhirnya banyak yang terapi ke si Pak Ahmad ini gitu loh. Ya amazing sih makanya. Kayak di luar nalar sih emang. Saya juga waktu nanganin pasien yang masih amazing banget ya, tapi emang ya itu yang terjadi di depan mata kita gitu maksudnya. Ini menarik ya, dalam artian barkun ini kan penggunaannya berarti sesimpel itu, ya kan. Nah, secara penggunaan ini tuh penggunaan yang bisa dipakai terus menerus atau kayak single use only, jadi cuman sekali pakai gitu. Terus menerus mas. Terus menerus ya. Iya, karena dia nggak ada habisnya. Ada habisnya. Jadi istilahnya
nggak ada beli kadaluarsanya sekali, juga. iya, beli sekali udah gitu loh. Bisa dipakai buat pribadi, buat keluarga kayak gitu. Oh, bisa dicampur juga buat keluarga juga. Dan artinya kan Iya. ini misalkan ini dari tubuh saya nih, kan saya mau mau coba juga ke tubuh Orang lain gitu. Masih aman, bisa- oh, aman. aman. Itu bisa dicuci pakai alkohol, pakai sabun, ya Oh, udah. gitu. Kayak Dicuci. gitu. Benar. Saya punya satu juga itu, saya udah terapi berapa ratus orang ya tahu tuh. Kayak gitu. Dan satu alat ini Mas bisa buat macam-macam. Kan tadi terapi kerok, ya kan. Kemudian buat ruqyah. Bisa buat totok wajah. Bisa juga buat refleksi. Oh, I see. Jadi punya satu alat bisa buat Macam-macam ya. Empat terapi. Saya boleh lihat ya? Ya, boleh. Ini teman-teman, ini barkun ya. Ini apa? Patung apa tuhnya? Tanduk sapi ya. Tanduk sapi. Iya. Iya, iya. Berarti ini ya apa? Kalau tanduk itu berarti keras ya? Iya, keras. Oke. Dan itu ukurannya segimana kalau kita? Selempengan, kayak batu guasa gitu, Oh, tipis. tipis. Kayak gitu. Tapi jatuhnya dikerok ya? Iya, dikerok. Kerok ya? Dikerok. Oke, nah kalau boleh tahu nih harga ini satunya tuh berapa nya? Harga barkunya 2.050.000. Oke, barkunya Mahal ya? mahal. Mahal kalau kita beli tapi kita nggak gunakan. Iya, benar. Benar. Iya. Jadi kalau misalnya, karena ini bisa jadi peluang usaha sebenarnya, Mas. Saya kan kerjasama ya dengan Wakaf Sukses dalam program Wakaf Ilmu kan. Nah itu kan programnya kan kita itu memberikan pelatihan untuk kaum duafa, ya kan. Yeah. Nah salah satunya nanti ilmunya yang kita ajarin kan ilmu dari barkun juga, selain nanti kita ajarin bekam juga kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan barkun aja itu kita udah bisa pasang plang terima terapi kerok barkun. Oh, kayak gitu. Karena juga saya ada beberapa ibu-ibu yang udah masang banner tuh, masang spanduk ya kan, terima terapi kerok barkun kayak gitu. Ya, itu memang lumayan pemasukannya. Walaupun misalnya infak seikhlasnya, zaman sekarang misalnya 35.000 satu orang, ini juga kan terapinya nggak lama. 10 menit selesai. Untuk ibu rumah tangga ya 35.000, dia nggak perlu kemana-mana kan kayak gitu. Nanganin sehari 3 orang aja kan lempeng deh 100.000. Iya. Ya kan, nggak kemana-mana, masih bisa ngurus suami, masih bisa ngurus anak, antar jemput anak kan kayak gitu. Ini berarti jatuhnya modal usaha. Nah iya betul, modal usaha dan modal kesehatan keluarga. Modal kesehatan, jadi double nih teman-teman semua. Jadi kalau istilahnya kalau kita beli barang yang bisa kita konsumsi plus bisa kita jual juga untuk orang lain gitu ya. Betul, iya. Oke, ini menarik ya. Jadi kalau kita pun pengen ngerasa kayak nggak mau rugi gitu ya, dalam artian modal uang hilang gitu ya udah dibuat bisnis aja gitu ya. Iya, Even nggak usah kita mungkin yang bergerak, mungkin kita minta bantuan orang buat jadi karyawan buat ngemen terapis gitu. Betul. Misalkan kalau kita emang nggak punya waktu kayak bisnis tadi kan, pengusaha tadi mungkin nggak cukup waktu gitu ya, mungkin bisa minta bantuan orang lain buat bekerja gitu ya. Iya bisa. Betul. Bisa ya. Tinggal belajar aja, materinya sudah disiapkan sama Bu Miranda ya. Iya, siap. Ilmunya tuh udah ready lah, ready to use lah. Tinggal digunakan aja gitu ya. Nah, kalau semudah itu gitu loh, menggunakan ini, apa yang kira-kira bisa disarankan sama Bu Miranda ketika orang itu ingin mencoba untuk terapi barkun ini? Maksudnya dia mau mencoba terapi barkun? Iya. Oke, bisa misalnya janjian sama saya, karena saya juga punya program sedekah terapi gratis, Mas. Oh gitu, sedekahnya. Kayak gitu, pokoknya perkumpulan-perkumpulan, komunitas-komunitas saya datengin, kemudian kita terapi gratis 10 orang, kayak gitu. Sisanya infak sukarela lah ya, kayak gitu. Kalau mau coba seperti itu bisa, jadi bisa menghubungi saya kayak gitu. Nah kan materinya kan udah disiapkan Bu Miranda dalam artian untuk teman-teman belajar soal terapi barkun. Boleh di-spill nggak isi materinya ada apa aja, Bu? Kira-kira. Untuk barkun sendiri atau untuk yang lainnya? Untuk barkun khususnya barkun lah. Saya kalau misalnya orang mau buka usaha yang kemudian dia mau jadi seorang penterapis, yang terpenting saya kasih pembekalan utamanya dulu tentang seorang penterapis dulu ya. Karena kan pembekalnya itu misalnya mengenai tauhid, bahwa penyakit itu datangnya bukan hanya dari makanan, tapi juga dari ruhiyah, kemudian pola pikir ya, manajemen. Itu dulu biasanya saya tanamkan. Nah kemudian nanti saya kasih materi mengenai karakteristik manusia, gitu. Karena kan karakteristik manusia itu misalnya tadi contoh
seorang pemarah, ya kan. Nah, seorang pemarah itu nanti akan mengundang penyakit apa aja tuh di dalam tubuhnya. Okay. Nah, itu nanti saya kasih ilmunya itu, bagaimana kita belajar mengenal karakteristik manusia. Nah, dari karakteristik manusia itu kita bisa paham sifat seseorang, pemarahkah, pendiamkah, atau terlalu khawatirkah. Nah, dari situ aja kita bisa paham tuh Mas, nanti ngelihat dari fisiknya, bentuk wajahnya kayak gimana. Oh penyakitnya seperti ini. Ini itu bocorannya kayak gitu. Jadi semenarik itu kalau kita sebenarnya kalau kita marifatun nas ya, kita bisa mengenal manusia, mengenal diri kita sendiri, itu tuh menarik banget gitu loh. Kita bisa tahu penyakit kita pribadi, keluarga kita, orang lain, cuman dengan papasan sama orang itu bisa kelihatan. Artinya Bu Miranda sebenarnya nggak cuma sekedar kalau praktik barkunnya mungkin udah gampang gitu ya. Iya, tapi lebih dalam daripada sekedar praktiknya adalah tadi memahami manusianya ya. Nah, ini kaitannya sama yang tadi Mas bilang, nggak gampang kan kalau kita memberikan muhasabah ke pasien. Nah, kaitannya nanti dengan itu. Ya itu tuh. Jadi pendalamannya tuh lebih ke situ sebenarnya ya. Kalau praktiknya mungkin gampang, tapi pendalaman materi itu yang kita harus belajar bareng-bareng dan nggak bisa sembarangan gitu ya. Bu Miranda, kalau kita gunakan barkun ini kan nggak ada kadaluarsanya berarti ya? Nggak ada. Bisa dipakai kapanpun ya? Iya. Ada resiko tertentu nggak? Kan ini pertama kalau lah nggak ada efek samping ya kan? Kemudian juga nggak ada kadaluarsa. Bener-bener nol resiko gitu kah? Nggak ada risikonya sama sekali kah? Nggak ada risikonya sama sekali. Berarti zero risk ya? Iya, ya paling kalau misalnya ngeroknya kekencengan, misalnya ya kayak kita kerok biasa, kan kadang suka ngejarum ya. Kayak gitu. Maka kita ketika mau ngerok barkun ke pasien, kita tanya dulu tekanannya cukup apa enggak. Gitu. Karena kan tadi saya bilang ada yang cuma ditempelin aja, itu dia udah ngerasa sakit. Sama ketika kita dipijit ya, ini udah kenceng loh. Makanya kita kalau mau jadi terapis itu hal yang pertama kita harus tanya ke pasien, cukup nggak tekanannya gitu. Kalau dia bilang udah Bu cukup, ya udah. Tapi kalau misalnya perlu ditambah ya. Tapi kalau misalnya dia minta tambah banget tekan, sebaiknya jangan. Karena khawatir khawatir ngejarum tadi kayak gitu. Berarti emang semuanya aman, zero risk ya. Saya bisa bilang zero risk, benar-benar nggak ada efek samping sama sekali. Nggak ada kondisi-kondisi yang membuat ini tuh jadi berbahaya. Dalam artian kalau kadaluarsa udah pasti berbahaya dong kalau kita gunakan kan gitu ya. Nah ini nggak ada kadaluarsanya. Terus tempat penyimpanannya ada ini nggak? Tempat penyimpanannya bebas. Bebas. Karena dia juga jadi teman tidur saya tuh Mas. Gitu. Karena kan kita saya kalau sambil tidur itu kan suka kita sambil tidur daripada kita bengong aja kan kayak gitu, sambil kerok-kerok begini tuh enak kaki. Makanya ini sebetulnya alat terapi mandiri itu keren banget. Gitu loh, nggak perlu peralatan listrik segala macam, nggak perlu colok-colok gitu loh. Gitu. Jadi emang ya bisa ditaruh di mana aja, nggak ada kadaluarsa, nggak ada efek samping, so nggak ada ruginya berarti. Gitu ya. Nggak ada ruginya. Ya kalau mau balik modal ya dibisnisin gitu ya, dijadikan sebuah usaha gitu. Dan teman-teman baik itu mau pakai metode infak seikhlasnya, mau berbayar pun juga nggak ada ini ya, nggak ada semacam etikanya ya di sini. Nggak ada standar etika ya di sini. Aman-aman aja berarti ya. Oke. Nah. Terakhir Bu Miranda, ada nggak yang mau Bu Miranda sampaikan buat teman-teman yang sekiranya mau coba praktik ini, atau mungkin yang punya gejala-gejala kesehatan yang mungkin belum ketemu obatnya apa, mungkin Bu Miranda bisa ada advice nggak? Iya, buat teman-teman yang mungkin sekarang saat ini kurang sehat, ya Allah kasih nikmat tubuh sakit, yang pertama ya pasti kita harus berserah diri sama Allah. Kedua, bahwa penyakit itu datang di tubuh kita itu nggak instan, itu ada prosesnya. Jadi apapun jenis terapinya, yang harus kita pahami bahwa perginya juga itu berproses. Walaupun dengan terapi barkun yang saya jalani itu sekali terapi itu sembuh kayak gitu ya, ada yang langsung rilis penyakitnya gitu loh. Tapi kita tidak boleh mengklaim atau meyakini sekali sembuh gitu. Ya, itu kemudian yang kedua,
jangan menggantungkan penyakit kita sama dokter sama penterapis kesembuhannya. Kayak gitu. Oke. Tetap Allah yang memberikan penyembuhan. Dan jangan menggantungkan penyakit kita sembuh karena dari terapinya atau dari obatnya. Gitu. Jadi kesembuhan itu sebetulnya adalah hak prerogatifnya Allah. Kayak gitu. Tugas kita cuma ikhtiar. Iya. Kayak gitu. Adapun barkun dan penterapis hanya wasilahnya saja ya. Betul, iya gitu. Kadang Allah cuma mau ngelihat ikhtiarnya kita juga gitu loh. Barangkali teman-teman di luar udah ikhtiar macam-macam, cuman qadarullah sembuhnya lewat barkun. Gitu. Ya, dan teman-teman semua ini menjadi informasi yang menurut saya itu jadi hal yang menarik ya, karena sebenarnya kalau kita bicara soal mujizat ya apa obat-obat yang sebenarnya sudah Allah siapkan itu kan banyak banget di Al-Qur'an ya. Ada yang dalil tentang lebah, akhirnya muncullah propolis, muncullah madu dan kawan-kawannya gitu ya. Terus ada mungkin beberapa herbal lain yang ada di Al-Qur'an juga, dan ini juga ada juga di Al-Qur'an. Ini suratnya juga ada di sini, Al-Baqarah ayat 73. Dan menurut saya ini menjadi sebuah hal yang kalau sumbernya dari langit, masa iya nggak masa iya tipu-tipu gitu ya, masa nggak ada manfaatnya gitu ya. Gitu. Terbukti kan beberapa herbal yang memang berasal dari katakan lebah yang memang sudah ada dalilnya itu kan juga banyak manfaatnya, proven gitu ya. Gitu. Udah banyak orang yang testimoni. Ini juga pun kayaknya udah banyak testimoni juga ya. Gitu. Udah banyak orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya ya, meskipun saya baru tahu tentang ininya. Cuman ya mungkin karena saya belum banyak menjelajahi soal dunia ini sehingga saya baru tahu, dan ya tadi sudah banyak orang yang merasakan manfaatnya, sudah proven artinya. Tinggal teman-teman pelajari lebih dalam lagi. Nanti akan disiapkan semacam e-course atau mungkin webinar, nanti kita coba diskusikan lebih lanjut ya dengan Bu Miranda juga. Rencananya sih webinar ya Bu ya. Cuman kalaupun nanti juga disiapkan e-course-nya, insya Allah juga kita siapkan ya e-course-nya, jadi beberapa kumpulan materi yang nanti teman-teman bisa akses di website Wakaf Ilmu. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi terkait dengan informasi-informasi pembekalan edukasi soal barkun ini dengan Bu Miranda. Oke Bu, makasih banyak atas waktunya. Ini luar biasa sekali. Ini baru tahu banget saya, dan mungkin teman-teman juga baru tahu. Tapi ya apapun itu, teman-teman bisa pelajari lagi lebih dalam, dan lagi-lagi kesembuhan hanya milik Allah gitu ya. Ini hanya wasilah yang insya Allah kalau wasilahnya sudah berasal dari yang sang pemberi kesehatan gitu ya, itu udah insya Allah udah nggak kaling-kaling gitu ya. Makasih banyak Bu Miranda. Sama-sama. Tante, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.